Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan,
selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Shalom. Jemaat Tuhan, kita boleh beribadah lagi di minggu kedua di bulan Mei. Kita boleh bersuka cita, kita naikkan pujian. Sungguh besar Kau Allahku. Jemaat dipersilakan berdiri. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat, dengarkan nats pembimbing yang akan menuntun rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Demikian kebenaran firman Tuhan. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa teduh. Mari jemaat bawa seluruh pergumulan kepada Tuhan dan nantikan jawabannya. Kita masuk dalam doa teduh. Segala pujian, hormat, dan syukur
kami persembahkan kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Dan biarkanlah Engkau hadir bertahta di tengah-tengah pujian umat-Mu. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat, kita masih terus memuji Tuhan. Kita naikkan pujian KPPK nomor 361. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Libatkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan, pastikan menanglah. Mengalahkan semua musuh, dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Kafirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Jemaat dipersilakan berdiri, kita masuk dalam pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh umat di seluruh muka bumi. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya Pak Pendeta Octavianus. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami menaikkan pujian dan syukur kami oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk karya Tuhan, untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur di sepanjang minggu, di dalam segala aktivitas, tugas pekerjaan, maupun di dalam pelayanan kami. Terima kasih untuk segala campur tangan Tuhan. Kami bersama-sama berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat Ibu Nurtiasi, Bapak Yumbu Tomusu, ulang tahun pernikahan keluarga Ante Halida, Saudara Helen Putri Teresia, dan Bapak Melki Untu. Tuhan, kami percaya bahwa ketambahan usia itu pertanda bahwa ada berkat Tuhan di sana. Ada kasih karunia Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam hidup mereka. Biarlah mereka tetap setia mengiring Tuhan, menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini pula kami berdoa bagi setiap anggota jemaat Tuhan di dalam keluarga mereka masing-masing, di dalam usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah pemilik sumber segala berkat dalam hidup mereka. Maka kami percaya Tuhan
Tuhan senantiasa memberkati seluruh kehidupan mereka. Bahkan terlebih khusus iman percaya mereka. Mereka tetap kuat dalam Tuhan, tetap berdiri teguh di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini pula Tuhan kami berdoa bagi situasi bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami. Pemulihan dan pemulihan terjadi buat bangsa kami. Sergus buat situasi virus corona yang melanda seluruh dunia, Indonesia, bahkan lebih khusus di Provinsi Gorontalo. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarkanlah tim medis Tuhan terus memproteksi mereka dengan kasih-Mu. Biarkanlah setiap perawat yang menangani setiap pasien, Tuhan juga tolong Tuhan berkati. Bahkan lebih khusus bagi setiap pasien maupun setiap masyarakat, Tuhan senantiasa menolong dan berkati. Sehingga kuasa mujizat Tuhan boleh dinyatakan bagi bangsa kami, bagi Provinsi Gorontalo. Terima kasih Tuhan. Saat ini pula Tuhan kami berdoa bagi pelayanan kami ke depan. Kami tetap menyerahkan dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang sampur tangan memberkati. Kami merindukan kebersamaan, persekutuan kembali di gereja Tuhan. Karena itu Bapa, kami terus percaya, kami terus meyakini bahwa waktu Tuhan indah bagi semua umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama Tuhan. Ini doa pengharapan kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berharap kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari Daniel 2 ayat 12 sampai 22. Demikian kebenaran firman Tuhan. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Mishael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya.
Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita masuk dalam persembahan. Kita naikkan pujian KPPK 50, hitung berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, kau pasti tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terbeli. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari jemaat kita doa dan persembahan. Bapa Surgawi, Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur Engkau telah menyertai memberkati kami sepanjang minggu yang boleh kami lalui bersama Engkau. Ada begitu banyak hal yang boleh terjadi, banyak hal yang boleh kami lalui bersama Engkau. Engkau telah memberkati segala usaha pekerjaan pelayanan kami. Pada pagi hari ini kami telah memberikan dengan sukacita persembahan yang ada. Seberapa yang ada Engkau memberkati sehingga layak dipakai dalam pelayanan tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan kelanjutan ibadah ini dalam tangan dan kuasa-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita naikkan pujian bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Tanah
yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya tidak tahu persis bagaimana keadaan saudara hari-hari ini. Tetapi saya meyakini bahwa Kristus yang telah bangkit memberi kita kekuatan, bahkan terus menuntun kita di dalam kebenaran. Amin. Dan saat ini mari kita akan bersama-sama berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat waktu yang Engkau berikan bagi kami. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan berkati semua umat-Mu yang sedang menantikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami, serkus buat situasi keadaan yang kami alami saat ini. Kami pertaruhkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Kristus telah bangkit. Dan kita telah merayakan kemenangannya, amin. Namun Bapak Ibu Saudara, apakah karena kita telah merayakan kebangkitan Kristus, membuat kita luput dari pergumulan, persoalan, ataupun penderitaan-penderitaan di dunia ini? Saya kira tentu tidak demikian. Sebab kalau kita perhatikan di dalam sejarah, Alkitab begitu jelas menyampaikan bagi setiap kita bahwa umat pilihan Allah yaitu bangsa Israel 400-an tahun lebih mereka hidup dalam penderitaan. Mereka diperbudak di tanah Mesir. Dan bahkan tokoh-tokoh di dalam Alkitab memberikan informasi bagi kita. Mereka juga mengalami pergumulan, mengalami persoalan, mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan demi penderitaan. Ada Yusuf, ada Ayub,
ada murid-murid Tuhan Yesus, ada Paulus, bahkan Bapak Ibu, Yesus yang kita rayakan dalam kebangkitannya, dia harus mati untuk manusia berdosa, termasuk Anda dan saya hari ini. Yesus menderita, Yesus harus mati untuk manusia berdosa, sehingga manusia yang berdosa diampuni, manusia yang berdosa dibenarkan, manusia yang sesungguhnya binasa tetapi diselamatkan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, melihat pasal 2 ini memberikan sebuah gambaran yang begitu jelas bagi kita bahwa seorang Raja Nebukadnezar di malam di mana dia mimpi, dan mimpinya membuat dia gelisah, membuat dia cemas, membuat dia tidak tidur. Lalu kemudian di pagi harinya dia bangun, kemudian dia panggil semua orang-orang berilmu, orang-orang yang berpengetahuan, ada tukang sihir, ada ahli jampi, ada para kasdim, yang kemudian dipanggil datang menghadap raja untuk menafsirkan mimpi raja. Tetapi apa boleh buat? Mereka tak mampu untuk bisa menafsirkan rahasia di balik mimpi raja. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, orang-orang bijak termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga ada di sana. Mereka semua menghadapi ancaman di mana mereka akan dibunuh, akan dihancurkan rumah-rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka dihantui ketakutan, kecemasan. Mereka dihantui kematian di depan mata. Saya kira kondisi ini adalah kondisi yang sangat sulit. Sebab secara manusia tidak berdaya. Padahal kalau saudara perhatikan, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel adalah orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Tetapi mereka tak berdaya, mereka tidak mampu, mereka tidak bisa untuk membuat raja itu tenang, membuat raja itu bisa tidur. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak pernah mengalami kondisi yang dialami oleh keempat orang ini, mungkin kita baca dan mendengar kisah ini, kita sambil lalu saja. Kita akan, itu sudah biasa saya dengar. Situasi yang menakutkan, situasi yang membahayakan, kematian di depan mata. Saudara, ini semua pergumulan yang berat. Bukankah kondisi-kondisi yang dialami oleh orang-orang ini, keempat orang ini, juga itu miris dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Virus corona seperti raja yang bermimpi, yang kemudian tidak seorang pun yang bisa menafsirkan mimpi. Sehingga keputusan bahwa kematian di depan mata, dia harus membunuh semua orang yang tidak bisa menafsirkan mimpi. Bukankah keadaan-keadaan, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang kita tidak pernah bayangkan tapi itu terjadi, bukankah itu suatu hal yang membuat kita bergumul? Bapak Ibu Saudara, belum lagi hari-hari ini berita-berita yang menghebohkan bagi setiap kita. Berita-berita yang mengejutkan bagi kita. Setiap hari ribuan korban bergelimpangan. Ada yang meninggal, ada yang positif, ada yang diisolasi. Di sana ada perawat, di sana ada dokter, ada pejabat, ada masyarakat biasa, ada orang-orang rohaniawan. Bapak Ibu Saudara, situasi keadaan yang betul-betul membuat manusia bergumul, membuat manusia bertanya, kemana ke Allah yang sesungguhnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau keadaan ini akan terus berlanjut, maka manusia akan semakin mengalami kesulitan demi kesulitan. Manusia akan semakin mengeluh, manusia akan semakin jenuh, bahkan manusia akan berteriak mencari pertolongan. Waktu yang lalu, di mana satu keluarga meninggal oleh karena tidak mendapatkan makanan. Miris bukan? Situasi keadaan ini semakin hari akan semakin mengalami kesulitan. Kalau kita mau berharap kepada pemerintah, pemerintah juga terbatas. Kita berharap kesembuhan datang dari tim medis yang bisa mencari tahu virus corona ini kira-kira apa obatnya. Tetapi sampai hari ini pun belum ditemukan. Korban semakin bertambah. Mau lari kepada dukun, dukun juga tidak bisa berkuasa. Lari ke paranormal juga nggak berkuasa. Mau lari ke teman, kenalan, keluarga, kita dibatasi. Dan belum tentu mereka bisa menolong. Bapak Ibu Saudara, ini situasi yang sulit. Mau lari ke gunung, gunung meletus. Mau lari ke laut, tsunami datang. Mau diam di tempat, bikin orang stres, gempa bumi terjadi. Salah-salah mau minum racun. Tinggal kenangan, saudara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, manusia akan semakin bergumul, manusia akan semakin berpikir, apakah Allah berkuasa? Kalau Allah berkuasa, kenapa dia membiarkan situasi keadaan ini? Kalau Allah itu maha kuasa, kenapa dia membiarkan kondisi ini dalam ketidakkepastian? Yang perlu kita renungkan, sebenarnya bukan Allah. Yang perlu kita pertanyakan, bukan kepada Allah. Kenapa Allah, kenapa Allah? Tetapi yang perlu kita renungkan adalah kembali kepada diri kita. Kembali kepada manusia. Apakah manusia selama ini perbuatan-perbuatannya, sikap hidupnya memuliakan Allah? Apakah manusia selama ini masih mengingat Allah? Saudara dikasih oleh Tuhan, dengan zaman teknologi yang semakin canggih, justru manusia semakin egois. Manusia semakin mementingkan diri sendiri. Manusia semakin melakukan kejahatan. Saudara, kondisi-kondisi seperti ini, tentu semua orang mengharapkan yang namanya mujizat. Mengharapkan yang namanya pemulihan demi pemulihan. Saya percaya setiap kita berdoa, setiap hari. Mau yang kenal Yesus ataupun tidak, pasti berdoa kepada Allah. Tetapi kembali lagi kepada diri kita. Kembali lagi kepada manusia yang diciptakan. Adakah manusia yang diciptakan itu memiliki sikap kehidupan yang baik selama dia hidup di dunia ini? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita melihat dari pasal 2 ini, bahwa sesungguhnya ada 4 orang di sana yang dicatat Alkitab. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang benar-benar memiliki kehidupan yang baik. Ketika mereka menghadapi ancaman, mereka menghadapi kematian, mereka menghadapi ketakutan, justru mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Saudara, Daniel ketika mendengar berita bahwa raja memutuskan untuk membunuh dan menghancurkan rumah-rumah mereka, maka Daniel kemudian dia datang di hadapan raja meminta untuk diberi waktu untuk bisa menafsirkan mimpi. Lalu dia kembali ke rumahnya, berjumpa dengan rekan-rekannya, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, dan kemudian dia curhat, dia menyampaikan tentang pergumulannya. Lalu kemudian mereka sepakat
mereka berkeputusan untuk merendahkan diri di hadapan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, alasan mereka untuk merendahkan diri di hadapan Allah itu sangat jelas di sana. Bahwa keputusan raja tidak bisa diganggu gugat lagi, kecuali mereka bisa menafsirkan mimpi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang bijaksana yang ada di negeri itu, yaitu ahli jampi, sihir, orang-orang kasdim, tidak mampu lagi untuk bisa menjelaskan mimpi raja. Kemudian Sadrak, Mesak, Abednego yang juga memiliki kehidupan rohani yang baik, tetapi tidak berdaya. Secara manusia tidak bisa. Kenapa kemampuan manusia tidak bisa? Lalu kemudian mereka berempat bersepakat, berkomitmen, merendahkan diri di hadapan Allah, memohon belas kasihan Allah. Supaya Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung itu bisa menjawab kebutuhan raja. Bisa menjawab kerinduan raja. Saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah memprihatinkan hari-hari ini? Manusia semakin pintar, semakin hebat, semakin kaya. Tidak ada lagi kerendahan hati untuk datang di hadapan Allah. Melupakan sang pencipta. Hari-hari ini manusia dengan pengetahuan, dengan teknologi yang semakin canggih, sudah tidak memikirkan Tuhan lagi. Apakah Tuhan itu sedih melihat? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, raja yang adalah seorang pemimpin, dia tidak memahami siapa Allah yang sesungguhnya, sehingga tidak mengobati, tidak bisa membuat dia tenang, tidak membuat dia sembuh dari kegelisahannya. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, apa yang kita tahu tentang peristiwa yang terjadi di sekitar kebangkitan Kristus? Bukankah di sana ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, serdadu-serdadu, penjaga-penjaga kubur itu, yang dengan mata mereka sendiri melihat bahwa Yesus telah bangkit, malaikat itu menampakkan diri. Mereka melihat kubur itu terbuka. Tetapi hanya karena hal materi, hanya karena hal dunia, mereka korbankan akan kesaksian mereka tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Ahli-ahli Taurat, mereka tahu persis bahwa sebelum Yesus mati itu menyampaikan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka memutarbalikkan berita kebangkitan itu kepada masyarakat Yahudi. Sehingga mereka tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah manusia merendahkan diri di hadapan Allah? Sebab biasanya manusia merendahkan diri dikala dia tidak punya apa-apa lagi. Manusia akan merendahkan diri, manusia akan mencari Tuhan dikala dia tidak punya apa-apa lagi. Tetapi ketika ada dalam zona nyaman, ada dalam tahta, ada dalam kerajaan, ada dalam zona yang baik, dia lupa sang pencipta. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa roh kesombongan adalah dosa yang sesungguhnya itu murahan. Kesombongan manusia adalah dosa yang sebenarnya tidak dibayar. Tetapi anehnya, kenapa manusia justru terperangkap di dalamnya? Kenapa banyak orang Kristen yang justru tergiur dengan kesombongan? Bapak Ibu Saudara tahu, dosa yang dibayar itu adalah dosa korupsi, dosa persinahan, dosa narkoba, membunuh, mencuri, merampok, itu dosa yang dibayar. Saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus sombong? Bukankah kita ini manusia yang rapuh, yang seperti angin akan lewat begitu saja, yang seperti rumput yang sebentar akan layu? Apa yang kita perlu sombongkan dalam hidup ini?
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal pasal 15 ayat yang ketiga berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang baik dan orang jahat. Dia melihat sisi kehidupan manusia di dunia ini. Sehingga kitab Yesaya berkata bahwa suatu waktu Tuhan akan menghukum manusia supaya manusia merendahkan diri di hadapan Dia. Yesaya begitu tegas mengatakan Tuhan menentukan suatu waktu, suatu hari di mana manusia akan dihukum. Oleh karena kenapa? Karena manusia sombong, manusia angkuh, melupakan Sang Pencipta. Manusia berpikir dengan kekayaan, kehebatan, membuat dia mengatur segalanya. Tetapi mereka lupa bahwa Allah di sorga, Dia bisa mengubah hal yang baik menjadi buruk. Dia bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia, tapi Dia lakukan. Saudara, siapa yang bisa menghentikan virus corona ini? Siapa yang bisa menyembuhkan? Janganlah menjadi orang yang munafik, seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Serdadu-serdadu, Pilatus. Janganlah menjadi orang yang demikian. Tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Yang merendahkan diri di hadapan Allah. Sujud di hadapan Allah. Memiliki cara hidup yang baik. Yang memuliakan Allah. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah memiliki jejak bahwa mereka korupsi di negara itu. Mereka tidak pernah melakukan perbuatan asusila. Mereka tidak pernah terdengar bahwa mereka jual narkoba. Mereka tidak pernah terdengar bahwa mereka membunuh, mencuri, dan sebagainya. Tapi mereka betul-betul memiliki kesaksian-kesaksian hidup yang memperlihatkan Allah di dalam diri mereka. Mari kita belajar dari keempat orang ini. Tidak hanya merendahkan diri di hadapan Allah, tetapi mereka datang bermohon, meminta petunjuk, minta jawaban dari sorga untuk pergumulan sang raja. Saudara, ayatnya yang ke-18 itu jelas sekali. Bahwa dengan maksud supaya memohon belas kasihan Allah. Mereka merendahkan diri. Mereka datang di hadapan Allah. Dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam kerendahan hati. Hanya meminta petunjuk dan petunjuk Allah. Bukankah manusia tidak lagi Tuhan menjadi prioritas dalam hidupnya? Tidak lagi Tuhan menjadi sandaran di dalam hidupnya. Tidak lagi Tuhan menjadi tempat untuk mencari perlindungan, mencari tempat perteduhan. Tetapi justru dia mencari kepada hal-hal yang duniawi. Dia pergi kepada manusia yang menyesatkan. Bahkan saudara perhatikan, selalu ada istilah sekarang. Kalau ada masalah, tanya sama Om Google. Ada masalah, tanya sama Om Google. Karena hanya Om Google yang bisa menjawab. Sekarang saya mau tanya, apakah Om Google itu mampu menjawab virus corona? Apakah dengan teknologi-teknologi itu bisa menghalangi orang untuk mati? No. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, saya tidak memandang apapun kepercayaanmu hari ini. Dengar baik-baik firman Tuhan. Kalau kita tidak merendahkan diri di hadapan Allah, kalau kita tidak datang meminta petunjuk Allah, maka sesungguhnya kita sedang menghadapi kebinasaan di depan mata. Kita gak pernah menemukan damai, gak pernah menemukan sukacita, gak pernah menemukan ketenangan dalam hidup ini. Siapa Bapak Ibu Saudara andalkan? Harusnya peristiwa kebangkitan Kristus itu menyadarkan. Peristiwa kebangkitan Kristus itu memberi petunjuk bagi manusia berdosa. Bahwa tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh oleh manusia untuk menyelesaikan persoalannya. Tidak ada jalan lain
yang bisa ditempuh oleh manusia untuk memulihkan keadaan kecuali di dalam Yesus Kristus. Sebab Dia yang mengalahkan maut, Dia mengalahkan setan, Dia yang mengalahkan sakit penyakit, Dia yang mengalahkan masalah apapun di dunia ini. Hanya di dalam Dia. Saudara, masih ingatkah kisah yang dialami oleh Paulus dan Silas di dalam penjara? Di penjara, dibelenggu, dirajam. Tapi dengan kesempatan itulah mereka datang meminta kepada sorga untuk Tuhan turun tangan. Mereka minta kepada pencipta langit dan bumi. Itu melepaskan, membebaskan mereka. Dan hari itu, malam itu, mujizat dari sorga itu terjadi. Saudara tahu, ketika mujizat Allah itu nyata, jiwa-jiwa dipulihkan. Kepala penjara itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepala penjara yang takut, yang bingung, yang cemas, yang tidak tahu tujuan hidupnya, akhirnya berjumpa dengan Yesus bersama keluarganya. Berjumpa dengan Juru Selamat yang hidup. Saudara, ketika Daniel pergi berjumpa dengan Raja, maka Raja begitu mengerti, memahami. Raja begitu kagum. Raja begitu terbuka hatinya untuk menerima berita sorga. Raja begitu terbuka hatinya untuk menerima anugerah Allah. Lalu kemudian dia sujud di hadapan Daniel. Dan dia mengakui Allah yang maha tinggi. Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang Daniel ceritakan, yang Daniel sampaikan bukan dirinya, bukan perbuatan baiknya, bukan persekutuannya, bukan kehidupan rohaninya setiap hari dia berdoa puasa, bukan. Tetapi yang dia ceritakan adalah bagaimana perbuatan Allah itu tersampaikan dengan baik. Supaya raja itu bisa tenang. Raja bisa menemukan damai sejahtera yang sejati. Ingat, ketika kita menceritakan perbuatan Allah, kita sedang membuka pintu sorga bagi orang lain. Ketika kita menceritakan kebaikan-kebaikan Allah, perbuatan-perbuatan Allah, pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah, maka kita sedang membuka lebar sorga bagi orang lain. Tetapi sebaliknya dikala kita menceritakan kesombongan kita, menceritakan kekayaan kita, menceritakan perbuatan kesalehan kita, maka kita sedang menutup rapat pintu sorga bagi orang lain. Dan orang lain akan menuju dalam kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah berkata kepada orang yang kerasukan roh jahat dan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Yesus berkata, pulanglah, ceritakanlah apa yang diperbuat Allah bagimu. Dan dengan optimis, dengan keyakinan yang kuat, dia kembali. Dia menceritakan kepada setiap orang. Dia ceritakan di kota, di desa, apa yang diperbuat Allah di dalam hidupnya. Dan banyak orang kagum karena perbuatan-perbuatan Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, justru di tengah-tengah situasi seperti ini, engkau sedang memperlihatkan kasih Kristus kepada orang lain. Engkau sedang memperlihatkan, engkau sedang menunjukkan perbuatan-perbuatan Allah kepada orang yang belum mengenal Kristus. Saudara, kita ini adalah utusan-utusan. Kita ini adalah alat-alatnya Tuhan. Kita ini adalah garam-garamnya Tuhan. Kita ini adalah terang-terangnya Tuhan. Yang bisa menerangi kegelapan. Yang bisa mengasinkan keadaan. Yang bisa dipakai Tuhan untuk membawa kemuliaan Allah di tengah-tengah lingkungan kita. Saya percaya firman ini akan mengarahkan, menuntun setiap kita. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mintalah petunjuknya. Dan ceritakanlah perbuatan Allah kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu.
Secara manusia kami tidak berdaya untuk melakukan. Tetapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk merendahkan diri. Memampukan kami untuk datang sujud di hadapan meminta petunjuk-Mu. Dan memampukan kami untuk menceritakan kepada orang-orang yang kami jumpai. Meteraikan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita telah diberkati oleh firman Tuhan maupun melalui ibadah hari ini. Amin. Dan saat ini beberapa informasi yang kami sampaikan. Yang pertama, hamba Tuhan, majelis dan jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear loved ones. Happy birthday to you. Dan yang kedua, ibadah-ibadah yang kita laksanakan selama ini masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Sampai keadaan sudah membaik, kita terus dukung di dalam doa. Dan kami berharap baik ibadah doa maupun ibadah minggu, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dengan baik. Dan ingat bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, kita sedang melakukan untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, setiap kali ibadah yang kita lakukan, ketika Bapak Ibu Saudara berkorban bagi pekerjaan Tuhan, percayalah, setiap taburan Bapak Ibu Saudara itu tidak sia-sia. Setiap taburan pemberian Bapak Ibu Saudara, itu kita sedang menabur bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Allah. Dan saya percaya bahwa taburan itu diberkati, pekerjaan kita diberkati, keluarga kita diberkati. Bahkan masa depan pun itu Tuhan pasti memberkati. Janganlah pesimis, tetaplah yakin bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita saat ini. Kita akan mengakhiri ibadah. Mari bangkit berdiri. Bersama-sama kita menaikkan doksologi puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pandanglah Dia, Juru Selamatmu, yang menopang memimpin engkau, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau di dalam keluargamu, di dalam usaha pekerjaanmu, di dalam studimu, dan di dalam kehidupanmu di masa-masa akan datang, dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai.
Demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Biarlah sukacita kebangkitan Kristus menjadi bagian kita, yang memberi semangat bagi setiap kita dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Shalom dan selamat